Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Saya kembali ingin menaikkan video tentang bagaimana pendampingan seorang pengacara terhadap klien. Nah, kenapa saya ingin menaikkan ini kembali? Karena memang ternyata di masyarakat kita itu masih banyak yang belum memahami seperti apa sebetulnya profesi pengacara, lalu kemudian seperti apa hubungan antara pengacara dengan klien. Nah, pertanyaan ini datang bukan dari orang yang katakanlah secara pendidikan rendah, sekalipun dia sudah berpendidikan dari sarjana, tetapi dari sarjana disiplin ilmu yang berbeda, mereka juga belum memahami seperti apa hubungan klien, seseorang yang misalnya berurusan dengan hukum, dengan pengacaranya. Tetapi kita pun bisa maklum tentunya, karena ya bagi setiap orang tentu punya konsentrasi pemikiran sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, dalam kaitan itulah kami merasa kembali kami perlu untuk memberikan semacam pencerahan lah katakan. Di dalam video kami beberapa waktu yang lalu, kami sudah menyinggung tentang bagaimana hubungan antara seorang klien dengan pengacara itu tapi dalam konteks perkara perdata. Nah, kami sudah memaparkan itu di dalam video kami yang lalu, tetapi tentang perkara pidana tentu mungkin kami ingin sampaikan agar masyarakat luas bisa lebih memahami, dan ketika masyarakat ini berhadapan dengan hukum, mereka tidak tertipu, mereka tidak seperti teraniaya atau ditinggalkan dan seterusnya. Karena memang dalam situasi yang seperti itu bisa saja orang-orang memanfaatkan. Ya, kita juga harus mengakui banyak juga pengacara yang nakal. Ya, bisa saja pengacara itu memanfaatkan masyarakat yang awam terhadap hukum, tapi bisa juga aparat kepolisian, jaksa dan seterusnya. Itu bisa memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat yang padahal seharusnya mereka harus ditolong gitu. Nah, jadi dalam kaitan inilah saya ingin memberikan semacam pemikiran, pencerahan, karena datangnya pertanyaan itu. Jadi pertanyaan itu berbunyi seperti ini. Kalau kami mengalami satu persoalan hukum dan kami tidak punya kemampuan untuk membayar pengacara, bagaimana kami caranya bisa memakai pengacara, atau bagaimana kami bisa supaya didampingi pengacara? Nah, karena mungkin mereka mendengar pengacara juga adalah satu profesi yang selalu dibayar mahal seperti itu, meskipun tidak selamanya, karena kita tahu ada lembaga-lembaga bantuan hukum yang menyediakan tenaga pengacara yang secara cuma-cuma, atau dalam istilah kita biasanya disebut dengan perkara pro deo atau pro bono seperti itu. Nah, kami ingin sampaikan kepada masyarakat luas, apabila saudara terkena masalah hukum dan kemudian katakanlah salah satu keluarga kita atau kita sendiri itu dipanggil oleh kepolisian, dalam konteks ini berarti perkara pidana, kita diperiksa atau kita diambil keterangan sebagai tersangka atau sebagai saksi, maka kita boleh didampingi pengacara. Kalau kita sebagai saksi pun, kita boleh didampingi oleh pengacara. Nah, saya ingin fokus aja dulu ke kita dipanggil sebagai tersangka. Tersangka adalah tentunya seseorang begitu, yang dicurigai telah melakukan satu tindak pidana. Itu ketentuannya di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi seorang tersangka adalah seseorang yang diduga kuat bahwa dia pelaku dari tindak pidana tersebut. Nah, akan tetapi ingat,
Dikatakan di situ masih diduga, meskipun diduga kuat. Karena bukan berarti kalau dia diproses di pengadilan sudah berarti bersalah. Belum tentu juga. Karena kita tahu ada beberapa perkara yang setelah diproses di pengadilan ternyata dia tidak bersalah dan dibebaskan. Nah, itu sebabnya kita sampaikan kepada masyarakat, sekalipun diri kita atau seseorang keluarga kita yang ditetapkan sebagai tersangka, tentu kita masih mempunyai hak. Hak untuk berbicara, hak untuk membela diri, dan lain-lain. Dan hak itu tidak bisa dipasung, hak itu tidak bisa dihilangkan. Makanya seseorang tersangka itu dia bisa didampingi pengacara. Bahkan ada satu ketentuan di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu terdapat di dalam pasal 56. Di sana dikatakan kurang lebih di dalam pasal 1 itu dikatakan begini: apabila seseorang diduga melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, jadi kalau dikatakan di atas 5 tahun, bisa saja ancaman hukumannya itu 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya sampai hukuman mati. Nah, kalau terkena dia satu perkara yang seperti itu, maka seseorang itu wajib. Jadi di sana pakai kata wajib. Wajib didampingi oleh penasihat hukum. Lalu pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat awam tadi, itulah dia. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak punya kemampuan untuk membayar pengacara? Nah, di dalam pasal 56 itu dikatakan di sana bahwa kewajiban itu menjadi kewajiban dari penyidik dan penuntut. Dan juga nanti kalau sampai di pengadilan, pengadilan juga akan menyiapkan pengacara bagi seseorang tersangka yang tidak punya kemampuan secara finansial untuk membayar pengacara. Jadi ini satu pemberitahuan atau satu informasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak perlu takut, karena memang sudah digariskan, sudah dibuat ketentuannya itu bahwa masyarakat yang mempunyai, katakanlah tidak mempunyai uang, yang dalam posisi keuangan dan perekonomian itu tidak mencukupi, maka negara harus membantu. Jadi itu wajib. Bahkan dalam beberapa kasus yang kami lihat, ketika satu perkara disidangkan dengan catatannya tadi ancaman hukumannya di atas 5 tahun, tapi tidak didampingi pengacara dari awal, maka perkara itu bisa dibatalkan. Perkara itu dalam pemeriksaan kasasi bisa ditolak karena mengandung cacat formal. Itu mungkin bisa menjadi satu pengetahuan bagi masyarakat, namun tentunya kami sebagai aparat penegak hukum menyarankan agar kita tidak terpancing dan tidak melakukan kejahatan. Dan perlu juga kami informasikan kepada masyarakat agar masyarakat ini tidak dalam keadaan terintimidasi, karena berdasarkan pengalaman kami menangani kasus, bisa saja seseorang yang sudah ditangkap oleh kepolisian karena diduga melakukan kejahatan, lalu kemudian kepolisian memang telah menyiapkan penasihat hukum, telah menyiapkan pengacara prodeo namanya, yang memang tidak dikutip biayanya dari si tersangka, itu ditanggung oleh pihak kepolisian. Tetapi terus terang dalam keseharian kami seringkali pengacara yang ada di yang disiapkan oleh kepolisian itu biasanya adalah mitra yang katakanlah mereka sudah harus sejalan antara pengacara ini dengan pihak kepolisian sebagai penyidik. Nah, ini seringkali juga tidak sehat.
antara hubungan pengacara yang ditunjuk ini dengan si klien. Karena apa? Karena biasanya bagaimana caranya agar si tersangka ini diminta pengakuannya agar dia mengakui saja apa yang dimintakan oleh kepolisian. Meskipun kadang-kadang tidak seperti itu fakta yang terjadi. Nah, akan tetapi karena pengacara yang disiapkan oleh kepolisian ini tidak cukup kuat untuk membentengi dari si tersangka, maka kadang-kadang si tersangka itu mengakui saja akhirnya apa yang diinginkan oleh kepolisian. Nah, tentu dalam hal ini kan terjadi juga kepincangan, terjadi juga ketidakseimbangan posisi itu. Nah, jadi maksud kami adalah kalau misalnya tersangka sekalipun disiapkan pengacara oleh kepolisian, tentu tersangka, sekali lagi tersangka tetap punya hak untuk membantah apa yang tidak dia lakukan kalau diminta pengakuannya seperti itu. Artinya kalau dipaksa untuk mengakui sesuatu yang tidak dibuat, tentu itu tentu tersangka berhak untuk membantahnya. Tetapi sekali lagi, lewat video ini kami juga ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat. Kalau memang saudara-saudara yang menjadi tersangka memang benar melakukan, saudara tidak perlu berbelit-belit karena itu akan merugikan diri sendiri dan mempersulit diri sendiri. Nah, itu yang ingin kami berikan semacam edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat ini tetap punya prinsip, tetap punya hak dan dilindungi undang-undang untuk menyatakan apa yang benar. Terima kasih.